Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai isi kandungan Al-Quran dari ayat 21 sampai selesai. Selamat menyaksikan. Balasan terhadap orang yang durhaka. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang menguasai isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Dalam hal ini, jikalau kita banyak melampaui batas, seperti kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, sedangkan Allah telah memberikan kepada kita akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu tempat kembali kita adalah neraka. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, artinya selama-lamanya kita di neraka. Mereka tidak merasa kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Artinya kita terus mendapat siksaan tanpa ada kenikmatan. Kita diuji tanpa ada rasa kenikmatan di sana. Selain air yang mendidih dan nanah. Jadi makanan dan minuman dari neraka yaitunya air yang mendidih minumannya dan nanah makanannya. Mendengarkan itu saja mungkin kita sudah jijik. Kalau kita memang jijik, marilah kita berusaha memperbaiki iman dan amal kita. Sebagai pembalasan yang setimpal, itulah balasan setimpal terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Mereka lupa dengan hari kebangkitan, mereka lupa dengan hari penghisapan. Orang yang akan memasuki surga adalah orang yang mengharapkan hari perhitungan. Tetapi sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Bayangkan, mereka tidak ada persiapan untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dalam ayat 28, mari kita tengok. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Hati-hati untuk orang yang terdapat pada ayat 28, yaitu mendustakan. Apabila ayat Al-Quran telah dibacakan kepadanya, maka berhati-hatilah, jangan pernah mendustakan. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Maka pada hari itu kita akan dirasakan oleh Allah bagaimana bentuk azab itu, dan tidak akan diberi penangguhan sedikit pun oleh Allah. Sungguh orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kalau tadi orang durhaka, sekarang orang yang bertakwa. Sungguh orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Jadi di surga nanti ada buah anggur yang tentu berbeda dari buah yang ada di dunia. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Jadi di sana nanti ada gadis-gadis untuk laki-laki yang mana gadisnya itu cantik dan juga sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kalau kita dengar-dengar, kehidupan di surga adalah seperti kehidupan kita di istana, yang mana kalau di istana di dunia kita hanya sementara, sedangkan istana kita di surga selama-lamanya. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jadi kalau kita sering mendengar perkataan dusta di dunia, kalau di sana kita hanya mendengarkan perkataan yang baik-baik saja, tanpa mendengarkan perkataan sia-sia, seperti menggunjing seseorang atau menyakiti hati seseorang. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yang Maha Pengasih, Allah itu pengasih dan penyayang, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi dalam hal mukjizat, kalau ada yang bertanya itu seizin Allah. Nabi Musa bisa mengeluarkan mukjizat atas izin Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Dan mukjizat terbesarnya yaitunya Al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW. Mengapa petunjuk ini sampai akhir zaman masih bisa dipergunakan? Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Jadi kalau kita berbohong di dunia, di akhirat kita tidak akan bisa berbohong lagi. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah mengingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Mengapa mereka mengalah?
mengharapkan diri mereka menjadi tanah, karena perlakuan mereka sudah seperti tidak selayaknya manusia dan tidak ingin diazab oleh Allah. Makanya beliau menganggap atau mengharapkan diri beliau adalah tanah dahulunya. Begitulah orang-orang kafir, karena tidak menyadari kesalahannya dan menyesal, kemudian dia menganggap atau mengharapkan dirinya itu adalah tanah. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.